Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi singkat yang akan mempersiapkan kalian untuk tampil praktik setelah ujian tengah semester. Oke, mungkin materi ini sudah kalian dapatkan di perencanaan pembelajaran, di mata kuliah media, di mata kuliah evaluasi. Cuman itu kewajiban bagi saya untuk mengingatkan kalian sehingga nanti kalian siap untuk maju praktik setelah ujian tengah semester. Nah, tentunya materi di sini tidak lepas dari 8 keterampilan yang sudah kita pelajari beberapa minggu sebelumnya. Jadi, gabungkan 8 keterampilan tersebut dan tambahan materi-materi yang akan saya sampaikan berikut supaya kalian siap untuk tampil setelah UTS nanti. Jadi, materinya 8 materi keterampilan, kuasai semuanya. Kemudian saya akan memberikan materi terkait bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Ingat, penilaiannya ada 4 kan. Ketika masuk ke kelas harus paham betul tujuan belajar kalian apa. Kemudian harus siap betul tentang materinya, which is bahan ajar ini yang akan saya sampaikan. Kemudian siapkan medianya dan siapkan evaluasinya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Mungkin kalian sudah pernah melihat slide ini, jadi saya akan singkat saja membahas. Yang akan saya tekankan di sini adalah pertama, terkait RPP dan silabus. Bedakan RPP dan silabus. Jadi dalam silabus, ya, di silabus itu memuat hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa. Jadi di sana tuh kesatuan utuh, beberapa kompetensi yang sejalan yang akan disatukan. Nah, cuman di sana tidak detail. Jadi cuman apa aja sih yang akan dicapai dalam mata kuliah ini atau dalam mata pelajaran tertentu gitu. Ya, sedangkan RPP adalah penggalan kegiatan. Jadi kalau silabus tadi tuh utuh gitu. 1 tahun biasanya dibuat silabus. Jadi 1 mata pelajaran dalam setahun itu membahas apa aja. Sedangkan RPP itu penggalannya. Di sana terdapat apa-apa saja yang harus dilakukan sama guru, bagaimana cara evaluasinya, termasuk materinya. Jadi RPP itu penggalan dari silabus. Gitu. Nah, ini contoh dari silabus. Jadi di silabus biasanya ada identitasnya, kemudian nomor, kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, dan lain-lain. Lengkap di silabus gitu. Tapi nggak ada nih detailnya. Jadi 10 menit pertama guru mau ngapain, kemudian jadi persepsinya mau ngapain, materinya mau ngapain, contohnya mau ngapain, nggak ada di sini karena ini isinya hanya rangkuman materi gitu. Kompetensi yang akan dicapai siswa ketika selesai menyelesaikan mata kuliah atau mata pelajaran tersebut, itu silabus. Biasanya silabus sudah disusun oleh kementerian gitu ya, bukan tugas guru yang buat. Guru tugasnya memenggal silabus tersebut menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan karakteristik siswa. Nah, ini contohnya RPP. Nah, jadi di RPP biasa ada identitasnya. Nah, ada tujuannya 1, ada materinya 2, metodenya pakai apa, terus rincian kegiatannya seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa. Nah, ini yang harus kalian buat, harus kalian siapkan. Sebenarnya ada banyak versi RPP itu, cuman intinya kalian harus pahami 4 tadi itu harus ada. Mau bagaimanapun bentuknya kan katanya RPP mau dibikin 2 halaman gitu kan, cuman terlepas dari beberapa halamannya, isinya adalah tadi tujuannya apa, materinya apa, bagaimana cara menyampaikannya, dan langkah-langkahnya seperti apa. Itu detailnya. Terakhir penilaiannya seperti apa. Oke, itu dari bahan ajar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media. Jadi kan tadi udah tahu ya buat RPP bagaimana, ntar tinggal di stop videonya terus diperhatikan secara detail apa aja sih harus disiapkan dalam RPP. Nah, berikutnya saya masuk ke materi. Dalam menyampaikan materi tentunya akan membosankan kalau nggak dengan media. Nah, kalian persiapkan juga medianya. Media ada apa aja sih? Mungkin kalian sudah pernah lihat slide ini juga ya. Ini ada di mata kuliah media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya aja media itu ada apa aja, berdasarkan bentuk, berdasarkan sifat, dan berdasarkan kemampuan jangkaunya. Berdasarkan bentuknya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, yang 2 dimensi ada yang bentuknya foto. Jadi gini, ada yang bidangnya, ada media grafis, ini media grafis, contohnya foto, diagram, poster. Ada media berbentuk papan, jadi termasuk ketika guru menjelaskan di papan tulis, itu dia pakai papan. Jadi bisa whiteboard, bisa flanel atau buletin gitu. Ada juga media cetak, kayak buku pelajaran, surat kabar, majalah. Itu termasuk media-media 2 dimensi. Nah, kemudian media 3 dimensi terdapat 3 juga nih saya baginya. Ada media model padat, ada media model penampang, ada media model kerja.
Oke, berikut yang model padat. Contohnya itu berupa boneka, bola, anatomi manusia, itu model padat. Model penampang yang menggambarkan strukturnya. Misalnya ini penampang kulit nih, saya ambil contohnya. Atau ada yang tahu kalau dokter gigi ada model penampang gigi? Nah, itu juga model penampang. Jadi gunanya tanpa kita perlu membuka yang aslinya, kita bisa lihat detail struktur dalamnya. Kemudian model kerja seperti ini, bentuknya diorama atau miniatur, itu termasuk media 3 dimensi. Intinya 2 dimensi adalah media yang tidak bervolume, di lembaran seperti kertas gitu ya, yang nggak bervolume. Sedangkan media 3 dimensi adalah media yang memiliki volume, seperti boneka, penampang, dan model kerja ini. Oke, berikutnya, berdasarkan sifatnya, media kita bagi menjadi 3. Ada yang audio, visual, dan audiovisual. Nah, pasti udah pada dapet nih materinya. Jadi media audio seperti ini, kalau sekarang lagi hits banget podcast ya, nah itu termasuk media audio. Bisa loh podcast tuh dijadikan media pembelajaran, bisa. Kemudian ada media visual, ini yang sering sekali digunakan, seperti PowerPoint, itu media visual. Atau media sosial juga sekarang bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke, kemudian media audiovisual, jadi menggabungkan antara audio dan visual. Contohnya misalnya video. Jadi di YouTube kita bisa lihat visualnya, kita juga bisa dengarkan suaranya. Oke, kemudian berikutnya berdasarkan jangkauannya, kemampuan menjangkaunya, ada media yang daya inputnya luas, ada yang daya inputnya terbatas. Kalau yang luas misalnya radio dan televisi, itu dapat disiarkan ke seluruh penjuru. Sedangkan yang inputnya terbatas, misalnya film atau slide atau video, itu daya inputnya terbatas ruang dan waktu. Jadi tidak bisa disiarkan dalam waktu yang sama gitu. Jadi kalau radio dan televisi kan bisa menjangkau, sedangkan film, slide, video itu nggak semua orang bisa menjangkau. Misalnya video online seperti ini gitu ya, di daerah yang terbatas, maka dia tidak bisa punya akses internet sehingga tidak bisa mengakses video seperti ini. Oke, nah pada intinya ketika kalian membuat media pembelajaran, ini harus diperhatikan. Saya singkat jadi visuals, apa singkatannya, abbreviationnya. Jadi visible, terlihat. Jadi pastikan ketika kalian memegang media di depan kelas, yang ujung juga bisa melihat. Jadi visible, terlihat. Interesting, menarik. Tentunya media dibuat agar peserta didik tidak bosan kan mendengarkan ceramah guru. Jadi harus menarik. Kemudian simple, jadi buat bawanya kita nggak ribet gitu. Baik simple menyimpannya maupun simple membawanya gitu. Kemudian useful, yang berguna untuk membantu siswa mengingat pembelajaran. Akurat, tepat. Kemudian legitimate, sah. Jadi bagusnya media, ketika kalian bikin media didaftarkan hakinya, jadi legal, itu milik kalian. Kemudian structure, jadi berstruktur. Ketika mau menyampaikan materi yang sifatnya proses, jadi A, B, C, untuk mengetahui C harus mengetahui A, B dulu. Maka medianya dibuat juga berurut. Jangan tiba-tiba menjelaskan tentang C medianya, tapi harus berurut dari A, B, sampai ke C. Nah, berikut tentang media. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Nah, ini juga mungkin sudah didapatkan di mata kuliah evaluasi ya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, kalian tentunya sudah belajar tentang taksonomi Bloom. Jadi untuk evaluasi kita mengacu ke sana. Jadi di sini ada C1 sampai C6, dari understand, dari tingkat yang paling rendah mengerti, remember mengingat, create membuat, kemudian evaluate mengevaluasi, analyze menganalisis, dan apply menerapkan. Nah, coba ini belum berurutan nih, coba diurutkan, masih ingat nggak C1 sampai C6? Nah, dari sini kalian bisa mengevaluasi. Jadi bentuknya evaluasi itu baiknya sekarang kan mengacu pada keterampilan abad 21, jadi high order thinking. Jadi jangan lagi tuh pakai yang cuman sampai C1 understand doang gitu misalnya, atau C2 doang remember gitu. Jadi baiknya sudah mencapai setidaknya C4, C5 lah. Soalnya kalau sampai create C6 agak susah ya dalam satu pertemuan pembelajaran. Jadi bertahap. Jadi pertama kalian tes dulu pemahamannya. Terus apakah mereka sudah mengingat materi sebelumnya gitu. Baru di-apply, baru analyze, evaluate, dan create. Ya, jadi saya kasih tahu deh tuh urutannya. C1 dengan C6, diingat-ingat lagi ya. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis alat evaluasi. Jadi evaluasi di sini ada dua, ada tes dan non-tes. Tes ini dia akan menguji kognitif dari siswa. Jadi bentuknya ada objektif dan subjektif. Kalau objektif dia memiliki jawaban yang pasti.
Misalnya di benar salah, udah pasti kan jawabannya benar atau salah, itu pasti, nggak mungkin di tengah-tengahnya kan, benar salah gitu kan, nggak mungkin, pasti benar atau pasti salah. Atau pilihan ganda multiple choice, itu juga udah pasti ada jawaban benarnya, A, B sampai E gitu misalnya, udah pasti ada jawaban benarnya. Menjodohkan, isian juga termasuk tes yang objektif. Kemudian ada tes subjektif, dia nggak punya jawaban betul, tapi tentunya untuk menilai tes uraian atau esai itu ada caranya kita membuat rubrik. Jadi ada kata kunci yang harus disebutkan oleh siswa sehingga dia layak untuk mendapatkan poin. Nah, itu penilaian dari tes subjektif. Contohnya tes esai. Kemudian non tes, jadi di sini dia tidak bertujuan untuk menguji kognitif. Contohnya yang skala bertingkat. Pernah kan ngisi kuesioner yang misalnya selalu, kadang-kadang, sering, tidak pernah, yang kayak gitu. Nah, itu dia nggak punya jawaban benar, tapi itu preferensi dari respondennya, preferensi dari siswanya gitu. Jadi nggak ada jawaban benar. Contohnya nggak ada jawaban benar salah maksudnya. Contohnya skala bertingkat, kuesioner, checklist, wawancara, dan lain-lain, itu bentuk dari non-tes. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang bahan ajar, termasuk bagaimana membuat RPP dan silabus secara singkat. Kemudian media-media pembelajaran, pilihlah yang kiranya kan mampu membuatnya dan yang sudah kalian kuasai. Kan kalau materi sudah kita bagi-bagi ya. Nah, sesuaikan media yang tepat seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa gitu. Oke, semoga review ini bisa mengingatkan kembali memori kalian pada mata kuliah yang sudah lampau. Oke, sekian review materi dari saya terkait bahan ajar, RPP dan silabus, kemudian terkait media pembelajaran dan evaluasi. Semoga kalian bisa menerapkan 8 keterampilan sekaligus review yang telah saya berikan sebagai bahan kalian untuk praktikum setelah ujian tengah semester. Semangat semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.